مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلوا على النبي يا رسول الله صلوا marilah berselawat pada baginda صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلوا على النبي يا رسول الله صلوا marilah berselawat pada baginda صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da alladhi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. ويقول جل جلاله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن المؤمنان يدركن بحسن خلقه درجة الصائم القائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jemaah fillah salat subuh Masjid Istiqlal Bukit Pinang yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali dirahmati, dimuliakan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita hidayah, diberikan kita insting, dibangunkan kita, dikuatkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tampak kita beribadah pada pagi hari ini menjadi sebuah simbol bahwa memang Allah Tabaraka wa taala sangat menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Atas kenikmatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat meningkatkan keimanan, ketakwaan, mengedepankan ibadah dan juga tegak di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sampai kita menutup mata. Amin. Salawat dan salam yang sempurna semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kekasih Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan diri ini istimewa di hadapan Allah dengan cara tegak di atas sunnah. Jemaah salat subuh yang berbahagia, hari ini kita berada pada insyaallah 12 Syawal 1445 Hijriah. Masih dekat dengan momentum Idul Fitri. Atas kesempatan ini saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin,
mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan, halal bihalal, halalun bihalalin, ridha, saling ridha. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan semakin mudah kita masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, masyaallah. Pagi ini kita mau sedikit sama-sama untuk belajar bahwa bisa jadi ada orang-orang yang tertinggal di dalam amalan-amalan Ramadan. Bisa jadi mungkin ada yang khilaf sehingga tertinggal amal-amal Ramadan. Maka ada terjadi ketertinggalan, ada terjadi nilai yang agak jauh daripada mungkin saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang Ramadan gaspol dari awal sampai akhir. Ya. Maka pagi ini saya mengajak untuk ayo kita sempurnakan, ayo kita kemudian maksimalkan. Dan memang yang namanya momentum Ramadan, orang dikatakan berhasil lewat Ramadan karena dia kemudian lebih bagus ibadahnya pasca Ramadan. Ya. Istiqomah pun juga bagus. Ini kan wajah-wajah yang hadir subuh ini ada juga wajah-wajah yang kemarin ketemu di Ramadan. Ya. Maka ini Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan wajah ini terus ada, terus Allah berikan hidayah, meskipun lelah, ya. Meskipun capek, entah apa pekerjaannya, tugasnya, dinasnya, tapi mudah-mudahan di antara yang hadir ini selalu Allah berikan hidayah untuk memakmurkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga bentuk di antara kemajuannya. Dan mudah-mudahan juga yang hadir di sini Allah layak dan bisa memeluk Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka untuk menyempurnakan ketertinggalan Ramadan itu, ya, bisa jadi ada yang tertinggal. Saya mengajak untuk kemudian sama-sama, ya, membaguskan atau mengejar ketertinggalan itu dengan mengedepankan akhlak dalam kehidupan. Ya. Kenapa pilihannya akhlak? Kenapa enggak pilihannya mungkin amal ibadah yang lain? Ya. Ada yang kemudian zikir, ada yang kemudian baca Al-Quran, ada yang mengedepankan sholat-sholat sunnah. Ya. Karena semua itu masih kalah dengan yang namanya akhlak. Ya. Santunya kita kepada orang, ramahnya kita kepada orang, senyum kita kepada tetangga, itu mengalahkan ibadah-ibadah yang sendirian tadi. Ya. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud mengatakan, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang-orang beriman yang dia mengedepankan akhlak bisa mengalahkan saudaranya yang kalau siang dia tegakkan ibadah, yang kalau siang dia berpuasa, yang kalau malam dia didikkan ibadah. Ya. Jadi yang sholat malam pun juga bisa kalah. Yang suka puasa sunnah di siang hari juga bisa kalah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa membaguskan akhlak kepada saudaranya. Ya. Karena adanya akhlak di antara kita ini menenangkan yang lain. Coba punya tetangga yang baik, ramah, selalu senyum, ya, dan siap membantu. Kira-kira kita di tetangganya ada rasa tenang apa enggak?
apalagi jelas, sering ke Masjid Istiqlal, hampir 5 waktu selalu, jelas pekerjaannya di mana, gitu kan? Ya. Tapi kalau sebaliknya punya tetangga yang nggak jelas, keluar ngeledek juga enggak, apalagi senyum, ya, nggak pernah tegur sahabat kecuali kita mulai duluan, nggak jelas juga aktivitasnya apa, kan kita was-was. Ini tetangga apa aktivitasnya? Jangan-jangan ya. Jadi jangan-jangan ya. Makanya akhlak itu Masya Allah, dan nggak mungkin dakwah Nabi kita Muhammad SAW diterima ya, di 2/3 dunia bahkan lebih, sampai saat ini bertahan bahkan terus melebar. Nggak mungkin kalau kemudian Nabi tidak mengedepankan akhlak. Ya, coba kalau dakwah ustadznya perangutan misalnya gitu, kira-kira masuk apa enggak? Ya, kan bisa nggak diundang lagi. Ya. Tapi kalau dia kedepankan akhlak, ya, membaguskan adab, ini yang kemudian luar biasa. Sampai datang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, di kampung sana ada seorang perempuan yang dia kemudian laksanakan siang dia puasa, malam dia bangun untuk ibadah, tapi kami nggak pernah merasa aman dengan lisannya. Apa yang Nabi katakan? Hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Padahal siang dia puasa, malam dia ibadah. Tapi ya Rasulullah, di kampung yang sebelah sana ada perempuan yang ibadahnya biasa, ibadahnya standar saja, tapi kami merasa aman dengan lisannya. Hiya fil jannah, dia tempatnya di surga. Ya. Makanya kita nggak pernah bisa main-main dengan akhlak, dengan adab. Ya. Sampai kemudian ada hadis Nabi SAW, ini 4 golongan yang nggak bakal mungkin bisa disentuh api neraka. 1, hayyin. Ini cuma contoh. Orang yang tawadhu. Ya. Layyin, orang yang lembut. Qoribin, orang yang ramah, kata para ulama, dekat atau ramah. Sahlin, orang yang suka mudahin urusan orang. 4 ini kan merupakan akhlak. Ya. Dengan tawaduknya dia, orang nggak gelisah hatinya. Dengan tawaduknya kita, orang nggak mikir mau kemana-mana, tenang ketemu sama kita. Inilah kemudian hebatnya orang yang berakhlak. Dengan lembutnya lisan kita, dengan ramahnya kita ngajak ngobrol dan lain sebagainya, tenang orang dekat sama kita. Ini kan akhlak. Ya. Dan nggak ada yang kita cari dalam kehidupan kecuali ketenangan. Ya apa enggak? Ada yang cari kekayaan, kita cari juga, tapi kan sumber ujung muaranya adalah ketenangan hidup. Ya. Makanya kalau ada orang menikah didoakan supaya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Loh, kenapa kok sakinah dulu? Karena nggak akan datang mawaddah warahmah kalau belum sakinah. Sakinah apa? Tenang dalam kehidupan. Mungkinkah orang bisa bahagia kalau belum tenang? Mungkinkah orang bisa berkasih sayang kalau belum tenang? Nggak mungkin. Ya. Maka tatkala orang berakhlak, orang beradab itu Masya Allah. Bahkan Nabi sampaikan, laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Nggak ada, kata Rasulullah, nggak ada yang paling berat timbangannya di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Ya. Makanya kan kita dari dulu diajarin sama mak-mak kita, diajarin sama ibu-ibu kita, bapak kita, untuk apa? Kedepankan akhlak. Kalau ada tamu, jangan berisik. Kalau lewat di depan orang, permisi, tundukkan
badan. Masih ada nggak adab itu sampai sekarang? Jarang. Jarang itu berarti yang ditanya anaknya plus orang tuanya. Lu kan ngajari apa enggak? Ya. Terus ngajarnya itu apakah cuma disampaikan saja atau terus diingatkan? Terus apakah cuma diingatkan atau jelas ada rewardnya, ada konsekuensinya? Ya. Ini panjang nanti kalau bahasnya ke sana. Tapi kemudian jadi intinya ini kemudian hilang gitu loh. Karena kemudian saya tampak orang tua sekarang cuma ngajarin sekali, terus anaknya beling gitu kan, nggak mau ngerjakan terus dilepas. Nggak begitu caranya. Nggak begitu. Ya. Apalagi orang tuanya sibuk semua pada keluar, nggak terjadi kedekatan sama anak, ya anaknya kabur, nggak merasa dekat, diomongin yang mental. Ya. Makanya perlu sering saya sampaikan, sediakan waktu untuk anak, bukan menyisakan waktu untuk anak. Entah jadi parenting judulnya, bukan menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ayo kita kedepankan akhlak. Ya. Jadi saking hebatnya akhlak ini, maka mari kita kedepankan, mudah-mudahan bisa menyempurnakan pahala-pahala Ramadan yang kemudian tertinggal. Ya. Nah, yang pertama apa? Yang paling tinggi adalah akhlak kepada Allah. Ya. Ini yang paling utama. Baguskan akhlak kita kepada Allah. Karena tatkala akhlak kepada Allah bagus, maka berarti dia selalu mengupayakan hadirnya dirinya dalam beribadah adalah hanya untuk Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mari jadikan hati ini selalu tulus, jujur, ikhlas karena Allah. Memang yang terjadi apa? Loh, kalau dalam kehidupan ini semua aktivitas kita tulus karena Allah, ikhlas untuk Allah, jujur karena Allah, maka yang terjadi apa? Aktivitas itu menjadi sebuah ibadah. Ya. 24 jam dia karena Allah, 24 jamnya adalah kemudian bernilai ibadah. Ini kan hebat. Ada orang yang 24 jamnya dikali sisa umurnya semuanya ibadah, Masya Allah. Pulangnya dia ke rumah, berangkatnya dia bekerja, tidurnya di malam hari, diniatkan ibadah, Masya Allah. Ya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, suatu ketika Nabi dalam perjalanan menuju kepada perang Tabuk, ya, maka tiba-tiba Nabi mengatakan di perjalanan, laqad taraktum rijalan bil Madinah, sungguh-sungguh telah kalian tinggalkan orang-orang yang ada di Madinah untuk menuju perang Tabuk maksudnya. Ya. Masir min masir, yang mereka tidak mengadakan perjalanan seperti kalian. Wa ma anfaqtum min nafaqah, mereka tidak berinfak sebagaimana infak kalian. Wa ma qata'tum min wadin, mereka enggak melewati lembah sebagaimana kalian. Illa kanu ma'akum fi, tapi mereka dapat pahala sebagaimana kalian. Ini kan sahabat setengah komplain setengah tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Gimana mungkin mereka dapat pahala sebesar kami sementara mereka diam-diam di Madinah, nggak ikut sedekah, nggak ikut mengadakan perjalanan perang, nggak ikut melewati lembah, tapi dapat pahala sebesar kami. Kan sedikit ngiri sahabat. Apa kata Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, habasahumul udhr, mereka tertahan dengan udzur. Maksudnya bagaimana? Itu orang-orang yang di Madinah sebenarnya pengen juga berangkat perang Tabuk, tapi nggak punya
biaya, tapi nggak punya daya, nggak punya kemampuan. Karena perang pun juga perlu harta. Ya, makanya puncaknya agama adalah jihad. Dan jihad itu bi amwalihim wa anfusihim, harta dulu baru jiwa. Makanya orang Islam dianjurkan untuk berharta supaya apa? Bisa berjihad. Ya. Memakmurkan masjid. Kan begitu. Ya. Jadi Masya Allah, itu yang di Madinah cuman diam-diam di Madinah karena tulus pengen perang, cuman nggak bisa berangkat. Dengan tulusnya cuman diam di Madinah dapat pahala sebagaimana sahabat-sahabat yang berangkat perang. Ya. Makanya kita pun juga demikian. Ya. Kalau kita tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun menjadi pahala kita. Ya. Ibu-ibu ikhlas enggak, tulus enggak menyiapkan perlengkapan sholat suami? Tulus apa enggak? Tulus. Ya. Maka tulusnya ibu-ibu pun suami berangkat ke masjid, ibu-ibu juga dapat pahala. Tulus enggak masak sarapan pagi jam 4 pagi, bikin rendang buat sarapan, terus suami bekerja, ya. Karena bekerjanya suami itu adalah jihad. Bekerjanya suami mencari nafkah yang halal, thalabul halal wajib ba'dal fariidah, itu juga merupakan jihad, ya. Maka kalau ibu-ibu pada tulus, pahalanya suami pun juga menjadi amalan amal solehahnya istri, ya. Jadi dengan hati yang tulus itu Masya Allah, ya. Ya. Makanya yang di sini Insya Allah yang hadir ini, ya, ikut majelis ta'lim pagi ini semuanya dapat rahmatnya Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama penduduk langit. Ya, kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi ini kan begitu. Wa hafat sumul malaikah, ini sekarang malaikat pada berkumpul, cuma kita nggak bisa lihat. Ya, itu malaikat bolak-balik ke langit ngapain? Membanggakan kita di sisi Allah. Ya Allah, si fulan hadir ya Allah. Ya Allah, Pak Suminto hadir ya Allah. Ya Allah, Pak ini hadir, Pak Fulan, Bu Fulanah semuanya hadir. Malaikat pada bolak-balik untuk apa? Membanggakan, menyampaikan. Maka Allah bertanya, untuk apa mereka hadir? Mereka takut akan nerakamu ya Allah. Kalau begitu sampaikan kepada mereka, aku merahmati semuanya dan masukkan mereka nanti ke dalam surga. Kan begitu dalam hadis. Ini nggak main-main, ya. Ya. Datang malaikat yang lain malu-malu mengatakan, ya Allah, ada yang merem-merem ya Allah. Yang merem juga kemudian sama, dia mendapatkan rahmatku. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang lebih malu-malu mengatakan, ya Allah ya Rabbi, tadi si fulan datang ke masjid ya Allah, sholat subuh, terus sempat duduk, habis itu kemudian pengajian baru mulai, tiba-tiba langsung pergi karena mungkin ada panggilan, mungkin istrinya punya bayi gitu, atau mungkin ada yang kemudian penting urgent harus pulang, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia pun dapat rahmatku. Kan begitu penjelasan para ulama. Jangan pulang habis ini ntar. Tapi masih ada yang malu-malu lagi. Ya Allah ya Rabbi, ada si fulan ya Allah lewat depan masjid, sempat ngelirik. Kata Allah, yang ngelirik itu juga mendapatkan rahmat. Tapi yang ngeliriknya adalah ngelirik hatinya pengen gabung, hatinya pengen ikut.
tapi nggak bisa. Kenapa? Dapat shiftnya bukan hari Minggu, harus kerja misalnya. Ya. Ini kan juga bicara ketulusan hati. Orang yang hatinya tulus, ya, ingin ikut dalam sebuah amal ibadah, dia tulus meskipun dia kemudian nggak rapi, mungkin harus meninggalkan tiba-tiba dan lain sebagainya. Kalau dia tulus, dia pun mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya orang kalau tulus, mengedepankan ikhlas karena Allah. Ya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man sa'alallaha syahadah. Ya. Siapa yang minta sama Allah untuk meninggal dalam kondisi syahid, ya, ballaghahullah, Allah akan sampaikan dia pada derajat syuhada itu, wa in mata ala firasyi, meskipun meninggalnya di atas kasur, lagi tidur barangkali terus keterusan meninggal dunia, tapi niatnya tulus pengen meninggal syahid, ya. Maka ketulusan itu bisa menjadikan dia punya derajat syahid meskipun hanya meninggal di atas tempat tidur. Ya. Inilah hebatnya orang yang tulus. Makanya jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ayo semuanya naikkan diri kita pada derajat ihtisab. Apa itu ihtisab? Hanya menunggu ridhonya Allah, hanya mengharap ridhonya Allah. Apapun, pulang kerja karena Allah, istri masak karena Allah, suami bantu di rumah karena Allah. Coba saya mau tanya ibu-ibu, Bu, izin tanya Bu, ibu misalnya jam 3 pagi udah mulai bikin sarapan, Bu, bayangin jam 3, jam 3 udah mulai ngulek, bikin sarapan apa kira-kira? Soto Makassar. Saya nggak ngajak lapar loh ini, ya. Ini kan contoh. Ya. Dari jam 3 udah prepare. Ya, santannya diperas yang kental dan saya nggak paham dan lain sebagainya. Ya. Jam 7 ready. Ya. Ketupat sudah tersaji, soto Makassar paling enak sudah ready. Jeruk nipis, bawang goreng, sambalnya pakai kerupuk nggak? Hah? Oh pakai Jowo, pakai kerupuk. Pakai kerupuknya ready, sudah ready semua. Tiba-tiba suami keluar dari kamar pakai baju udah rapi. Bajunya hem, mungkin pakai jas, mungkin pakai dasi, tiba-tiba mengatakan, "Mah, minta maaf, nggak bisa sarapan di rumah." Kenapa? Mendadak diminta sama pimpinan untuk rapat direksi. Ibu marah apa enggak? Yang jujur jawabannya. Ibu ngambek apa enggak? Hah? Kecewa? Ibu kecewa. Inilah kemudian kalau kita belum naik dalam derajat ihtisab, kecewa. Udah ngulek dari jam 3 pagi, bikin soto Makassar, suami nggak jadi makan. Inilah kalau belum naik derajat ihtisab. Kenapa? Kita jadi kecewa, marah, mudah ngambek, ngamuan, naik hipertensi. Ya, itu saya mau tanya, masaknya buat suami atau buat Allah? Nah, Ibu, masaknya karena suami atau karena Allah? Hah? Karena Allah, berarti nggak kecewa dong? Iya kan? Karena Allah nggak kecewa. Kenapa? Ini masak, memang yang makan suami, tapi masaknya karena Allah, masanya untuk Allah. Mah, mendadak pimpinan yang minta
harus sarapan di sana, nggak jadi makan, nggak apa-apa Pak, ntar bisa dipanasi ntar siang, atau pagi ini alhamdulillah punya bahan untuk sedekah ke tetangga. Kalau karena Allah nggak mungkin kecewa. Bapak pulang kerja, tahu banget ibunya suka pempek Palembang, beli di pempek Roxy, di pempek Rizka, sampai hafal namanya. Karena istri saya orang Palembang. Beli sampai rumah, berharap istri akan senyum, bikinin kopi, nyiapin kasur, air panas, boro-boro mukanya dilipat, ngambek nggak jelas, tutup tambal nyaring-nyaring, misalnya begitu. Bapak marah apa enggak? Udah pulang kerja capek-capek ini, sudah bawain tentengan buat mantan pacar. Bapak marah nggak kira-kira? Masa? Apa gel apa enggak kira-kira? Hah? Atau balik ke kantor lagi? Kayaknya lebih tenang di kantor daripada di rumah. Ikan begitu. Kita pulang kerja itu mau istirahat, mau dapat ketenangan, mau menghilangkan lelah, menghilangkan stres, malah dapat tambahan lebih parah lagi. Jadi ini masih bicara soal ketulusan. Makanya sahabat surga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tulus karena Allah, kita tenang punya hidup. Bini nutup pintunya biarin aja dah, ntar juga tenang, senyum-senyum aja gitu. Bunda juga nggak perlu kesel gitu loh. Dan masya Allah, ini satu hal yang bisa membuat kita jadi bahagia dalam kehidupan. Jadi kalau semua hal karena Allah, meskipun nanti suami tidak seperti yang diinginkan, istri pun juga sama. Karena demi Allah, yang namanya suami itu manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, yang namanya manusia itu lemah. Pun istri juga manusia, nggak bakal mampu dia untuk kemudian memberikan apa yang kita mau secara sempurna. Wallahi lah, nggak bakal bisa. Makanya diajarin yang namanya hubungan suami istri itu karena Allah, bukan karena cinta. Boleh karena cinta itu pendukung saja, tapi demi Allah yang namanya cinta akan bergulir bisa pudar. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, memang dia mengharapkan Allah, ridhonya Allah, tenang-tenang saja. Makanya bicara tulus itu bukan hal gampang. Kita harus betul-betul sudah melepaskan semua harapan-harapan dunia. Dunia minggir, perhatian dia minggir, hanya perhatian Allah yang kita mau. Itu satu. Sampai jam berapa kita? Yang kedua adalah kemudian mari baguskan akhlak kepada yang namanya manusia. Akhlak sama manusia ini super penting. Kita kepada Allah bikin salah, tinggal berdoa di bumi manapun, insya Allah Allah maha penerima taubat. Bahkan Allah cinta sama penerima taubat. Tapi kalau sama manusia repot. Makanya kemudian ayo baguskan akhlak kepada manusia. Bahkan kalau pengen dicintai manusia pun juga caranya sama, kedepankan akhlak. Ya Rasulullah, billani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Allah, tunjukkan saya sebuah, ya Rasulullah, tunjukkan saya sebuah amalan yang kalau saya kerjakan Allah jadi cinta sama saya, manusia jadi cinta sama saya. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud itu maknanya mengambil sesuatu hanya seperlunya. Secara umum ada banyak makna zuhud.
Ya. Artinya apa? Kita berteman sama orang, berinteraksi sama manusia karena Allah, bukan karena barang yang dia punya, supaya ditraktir, supaya diajak jalan, supaya bisa numpang mobilnya dia. Yang begitu nggak bisa. Tapi betul-betul karena kita berinteraksi karena Allah, maka interaksinya apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang bisa kita minta dari dia. Makanya dengan akhlak itulah kemudian dicintai manusia. Sampai Nabi SAW satu ketika ngumpul sama sahabat di Madinah, tiba-tiba mengatakan sebentar lagi akan lewat seorang pemuda calon ahli surga. Lewatlah pemuda Ansor, ba'da wudu, jenggotnya basah, dia tenteng sandal di tangan kirinya. Hari kedua Nabi ngomong gitu lagi, lewat pemuda yang sama. Hari ketiga Nabi ngomong gitu lagi, lewat pemuda yang sama. Ini Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba buntutin tuh orang, dibuntutin sampai ketemu. Wahai sahabat Nabi, aku ini lagi ribut sama ayahku dan aku bersumpah tidak akan tidur di rumahnya. Boleh nggak aku numpang nginep di rumahmu 3 malam? Silahkan, kata beliau. Padahal maksudnya apa? Pengen cari tahu ini orang sampai 3 kali Nabi bilang dia ahli surga. Amalannya apa kira-kira? 3 hari Pak. Coba, ini orang pengen masuk surga segini ya. Saya kalau di pengajian tuh, siapa masuk surga? Ayah, tawarin surga lemes-lemes. Ini mau surga, dia kemudian cari benar-benar. 3 hari dia lihat, itu orang amalannya apa bisa masuk surga. Dilihatin siang aktivitas seperti biasa, malam pun juga sama, tidur Pak. Bahkan dia nggak sholat malam. Coba, yang belum sholat malam tenang aja, masih ada kesempatan. Tapi jangan nggak sholat habis ini. Ya. Nggak sholat malam. Aku perhatikan dalam 3 malam dia tidak sholat malam, kecuali kalau dia terbangun di tengah malam, dia berguling, dia ucapkan nama Allah, dia berzikir sambil bertakbir. 3 hari nggak dapat apa-apa, pulang Pak. Dia katakan sama sahabat nih, sesungguhnya aku nggak ribut sama ayahku. Aku tuh cuma pengen tahu, karena Rasul mengatakan kau ahli surga. Apakah amalanmu supaya aku bisa menteladani? Apa kata sahabat ini? Sesungguhnya aku tidak punya amalan kecuali sebagaimana yang engkau lihat. Nggak dapat jawaban, pulang. Baru mau pulang dipanggil, sebentar wahai keponakanku, berarti lebih tua ya. Sebentar wahai keponakanku. Ya. Sungguh tidak kudapat di dalam diriku keinginan untuk menipu kaum muslimin. Insya Allah. Dan tidak kudapat di dalam diriku keinginan untuk iri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Hadhil lati balaghat bika wa hiya allati lan tiku. Inilah yang menjadikanmu mencapai derajat itu, dan inilah yang kami belum lakukan dengan sempurna. Jadi ternyata dia nggak ada hati itu kemudian pengen nipu kaum muslimin, pengen menzalimi orang, nggak ada. Pengen merukai orang Islam itu nggak ada, hatinya bersih. Dijaga dia punya hubungan sama orang, ya. Dan juga tidak ada rasa irinya terhadap kelebihan yang Allah berikan sama orang lain. Dengan bersihnya hati itu, dia jadi berakhlak sama manusia, dan itulah yang menjadikan dia sebagai seorang ahli surga. Dan kalau sekarang yang terjadi apa? Tetangga yang beli kipas, dia yang kepanasan. Oh iya apa enggak? Iya. Tetangga yang beli kulkas, dia yang kekeringan misalnya. Allahu a'lam. Ya kan begitu. Jadi kita nggak usah iri. Kenapa? Di balik kelebihan tetangga kita yang Allah lebihkan, mungkin hartanya, mobilnya, rumahnya, apanya, sudah. Ya. Memang sudah ada porsi masing-masing.
Dan di balik kekurangan porsi kita di porsi orang, ada kelebihan yang Allah berikan. Mungkin kita punya kesempatan lebih luas untuk apa? Ke masjid. Untuk apa? Berinteraksi sama tetangga setiap hari, bahkan setiap waktu. Allah Ta'ala alam. Habis waktunya ya. Oke. Terakhir, singkat ya, yakni akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Diri ini kan miliknya Allah, maka jaga diri ini jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah. Karena kalau bermaksiat berarti menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Ya. Jadi berakhlaklah kepada diri kita sendiri. Ya. Ini bisa menjadikan pahala yang sangat besar. Ittaqil maharima takun a'dadan nas. Bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kepada Allah, atau jagalah daripada segala yang haram. Takun a'dadan nas, maka kalian akan menjadi ahli ibadah yang sejati. Jadi seorang ahli ibadah itu bukan yang ibadahnya selalu full, tapi dia bisa menahan diri daripada kemaksiatan. Ya. Ada ulama yang mengatakan kalau kita beramal soleh 700 kali lipat pahalanya, tapi kalau kita meninggalkan keburukan bisa sampai 900 kali lipat pahalanya. Kenapa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada kaidah yang mengatakan meninggalkan pintu-pintu keburukan lebih diutamakan, didahulukan daripada melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Karena meninggalkan kejahatan juga merupakan amal soleh. Coba Bapak ini ke masjid sekarang ini, dari tadi jam berapa? Jam 5 sampai sekarang sudah jam 6. Ada berapa banyak amal keburukan yang kita tinggalkan? Mungkin kalau kita jarang ya, anak muda, HP mulu, HP lagi, HP terus. Tapi kalau dia di masjid Pak, dia tinggalkan. Ya. Jadi ini yang barangkali saya sampaikan, ini akhlak bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Mari kita kedepankan akhlak, ya. Yang sederhananya Pak, sederhananya nih banyak-banyak senyum. Ayo, bisa senyum apa enggak? Senyum. Ya. Senyum Pak sama tetangga Pak, mukanya. Ya. Saya kan ada masalah tapi di kantornya, ntar di kantor aja pusingnya. Ya, pulang ke rumah sama istri sama suami senyum, sama tetangga senyum. Ya, siapa juga yang nggak ada masalah? Semua orang ada masalahnya masing-masing. Dan yakinlah Allah akan tolong. Kalau yakin Allah akan tolong, kita akan disiplin kata, disiplin pikir, disiplin rasa. Ya, ya betul-betul Allah bakal tolong, tenang aja udah. Gitu ya. Bahasa agamanya begitu. Ya, mohon maaf ayahanda, bunda, ya, dan juga seluruh jamaah, ya, kalau ada salah-salah saya ngomong berlebihan mengutarakan, mudah-mudahan kemakluman antum semuanya, jenengan semuanya, Allah ganti dengan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian al-afwu minkum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa berjumpa Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan juga hajat kita, keluarga kita diselamatkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adada khalqillah fi kulli waqtin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'ana wa takhashana wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.